Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nordin Aspiani, sebagai moderator dan teman saya, Inka Faujannah, sebagai pemateri. Ini kami akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Barat. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Barat. Baiklah, ini penjelasan tentang materi kami. Yang pertama, masuknya Islam di Spanyol. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid rahimahullah pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, di mana umat Islam sebelumnya telah menguasai Afrika Utara. Dalam proses penaklukan Spanyol ini, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa, yaitu Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, Musa ibnu Nashair rahimahullahum ajmain. Adapun faktor yang menyebabkan Islam mudah masuk di Spanyol. Islam mudah masuk di Spanyol disebabkan adanya 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol sendiri. Pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negeri kecil. Dan faktor internalnya, yang dimaksud dengan faktor internal adalah suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Mereka pun cakap, berani, dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Selanjutnya, perkembangan Islam di Spanyol menurut periode-periodenya. Yang pertama, pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintah para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua, 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ini, umat Islam mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik dan peradaban. Periode ketiga, 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Periode ini Islam mencapai puncak kemajuan dan kejayaan. Periode keempat, 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini, Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu di bawah pemerintahan raja-raja golongan Al-Mulukut Tawaib. Pada masa ini, Islam di Spanyol kembali memasuki pertikaian intern. Pada periode kelima, 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, meskipun Islam terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat kekuatan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Mawahidun pada tahun 1946 sampai 1235 Masehi. Periode ini asal dipimpinnya oleh penguasa-penguasa yang lemah sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Islam dapat dikuasai oleh kaum Kristen. Dan periode ke-6,
1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Pada peradaban ini, Islam kembali mengalami kemajuan, meskipun secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Oleh sebab itu, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Pada tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di wilayah ini, walaupun Islam telah berjaya dan dapat berkuasa di sana selama hampir 7,5 abad lamanya. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Kemajuan intelektual. Pertama, filsafat. Kedua, sains. Ketiga, bahasa dan sastra. Dan keempat, musik dan kesenian. Dalam bidang keilmuan agama, 1. Tafsir. Ahli tafsir Andalusia yang terkenal Al-Qurtubi. Karya Al-Qurtubi yang terkenal adalah Al-Jami'ul Ahkam Al-Quran. Beliau wafat pada tahun 1273 Masehi. 2. Fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Adapun yang mengenalkan mazhab ini adalah Ziyad bin Ar-Rahman. Selanjutnya, transmisi ilmu-ilmu Islam di Eropa melalui Perang Salib. Perang Salib terjadi pada tahun 1096 sampai 1273 atau 489 sampai 606 Hijriah adalah perang antara umat Kristen di Eropa Barat ke tanah timur, khususnya Palestina yang dikuasai Daulah Islam. Perang ini dinamakan Perang Salib karena tentara Kristen memakai tanda salib. Berikutnya, disiplin ilmu yang telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Cecilia. Hamzah Al-Basri, ahli filologi dan perawai dari penyair-penyair besar Arab Al-Mutanabi. Poin kedua, Muhammad bin Khurasan, ahli status Al-Quran, sejarah hermetik, dan sejarah perkembangan huruf Al-Quran. Ia berasal dari Mesir, lalu ke Irak, dan terakhir ke Sisilia, hingga meninggal pada tahun 996 Masehi. Para dokter Sisilia antara lain Abu Said bin Ibrahim, Abu Barak As-Sikili, salah satu guru besar dari para dokter Ibnu Abi Usaibah. Dan yang selanjutnya masih banyak lagi yang bergerak di berbagai bidang. Antara lain bidang bahasa dan sastra yang paling populer adalah karya Dante. Sekian materi dari kami. Jika ada yang kurang paham, bisa dipertanyakan di sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.